saya Putri Sasebilardea. Saya akan menceritakan ulang kembali dari cerpen yang saya buat. Cerpen ini saya angkat dari kisah nyata dari kakak saya sendiri, yang menurut saya benar-benar ingat banget gitu di dalam ingatan saya, sampai saya jadikan cerpen untuk dalam tugas bahasa Indonesia. Saya akan mulai menceritakan isi cerpen yang saya buat. Vegian Zabel, gadis berusia 17 tahun itu hanya berdiam diri di antara kebisingan di dalam kelasnya. Tidak, dia bukanlah seorang introvert. Hanya saja keadaan yang membuat dia tidak leluasa mengekspresikan diri. Sekarang dia duduk di kelas 10 IPA 2 SMA Negeri 3. Hobinya bernyanyi, melukis, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan seni ia sukai. Ada satu siswi sekelasnya yang sangat suka membulinya, menghinanya dengan 1000 hinaan, cacian, dan penuh kebencian ia dapatkan setiap hari di sekolah. Entah dosa apa yang dia lakukan, sampai-sampai Sila tidak memperlakukannya layak teman sekelas. Sudah setahun dia dirundung, bukanlah hal yang menyenangkan. Dan sekarang dia kembali dihadapkan dengan Sheila yang ingin merekamnya sekarang juga. Giapov. Sudah kubilang, jangan pernah bawa-bawa nama kedua orang tuaku dalam urusan kita. Penuh keberanian untuk mengucapkan kalimat itu kepada Sheila. Aku yakin ia tidak suka apabila aku berani melawannya. Bodoh, lo pikir gue peduli? Gak, ucap Sheila yang dibarengi dengan toyoran telunjuknya di dahiku. Teman-teman sekelasku hanya menyaksikan perundungan ini, dan mereka tidak peduli apa yang dilakukan Sheila terhadapku. Karena apabila dia berani membantuku, maka dia juga akan mendapat perlakuan tidak menyenangkan ini. Ya, aku juga dirundung karena dulu saat masih duduk di kelas 10, Sheila merundung Zoya, teman sebangkuku. Sheila menganggap bahwa aku adalah pahlawan yang sok berani, sehingga ia mengganti targetnya menjadi diriku. Dan Zoya, dia sudah pindah sekolah pada perpindahan semester 2. Ia pergi lantaran tidak kuat melihatku selalu dibuli, karena dulu sempat menyelamatkannya. Padahal aku tidak merasa menyesal pernah membantunya waktu itu. Tapi tetap saja ia merasa bersalah dan akhirnya meninggalkanku sendiri di sini. Sheila pun kembali berkata, "Kenapa diam? Gak usah ngumpat dalam hati loh." Aku lebih memilih diam daripada menjawab anjing yang menggonggong. Akhirnya, setelah sekian lama aku memiliki keberanian untuk melawannya. Sekarang aku tidak bisa diam lagi ketika Sheila menyudutkanku, terlebih Aku lebih memilih diam daripada menjawab anjing yang menggonggong. Berani lo ya, dasar. Sebelum dia sempat melanjutkan kata-katanya, aku sudah duluan menyelanya. Ya, terus saja ngomong. Aku nguap kalau aku tertarik. Setelah mengatakan itu semua, ya, terus saja ngomong. Aku nguap kalau aku tertarik. Setelah mengatakan itu semua, teman-teman sekelas yang ada di dalam kelas menjadikanku sebagai pusat perhatian. Tentu saja mereka kaget, karena aku baru saja buka suara setelah sekian lama. Keberanian ini ku dapat karena tadi pagi saat aku beranjak ke sekolah, Sheila menggangguku dengan membawa nama ayah ibuku ke dalam topik kurang ajarnya.
Anak manapun tidak akan terima apabila ada yang mencoba menghina nama baik orang tuanya. Karena kelamaan libur, kayaknya lo lupa deh sama seberapa kejam perbuatan gue kalau lagi ngebully lo. Ucapnya seraya menyungging senyuman miring, seperti sedang mencoba angku dan meremehkanku. Kau tahu Sheila, kamu mengingatkanku pada uang recehan, bermuka dua dan tidak berharga. Aku tidak menghinamu, aku cuma mendeskripsikanmu. Bisa kau lihat betapa marahnya Sheila mendengar perkataanku. Dasar miskin, berpikir dengan gaya sok berani lo bakal ada yang ngebela lo. Ingat ya, lo itu jelek, bau, miskin, gak guna. Mati aja lo sana. Hinaan seperti itu sudah kebal ku dapatkan dari Sheila. Toh aku tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Lo mau mati lah, gue gak akan beri lo gaji. Jadi berhenti ngurusin hidup gue. Kematian memang urusan Tuhan, tapi mengirimmu ke sana adalah urusanku. Aku suka melihat caramu meletakkan kesombongan dan kebodohan dalam satu waktu yang bersamaan. Sangat efisien. Lalu Sheila pun berkata, ada dua cara untuk lo selamat kali ini. Cara pertama, lo lawan gue dan lo kalah. Atau cara kedua, lo duduk di kaki gue dan minta maaf dan lo kalah, tapi lo bebas. Sheila bicara seakan-akan ada dua cara untuk lo selamat kali ini. Cara pertama, lo lawan gue dan lo kalah. Atau cara kedua, lo nunduk di kaki gue minta maaf dan lo kalah, tapi lo bebas. Sheila bicara seakan-akan segalanya dapat ia kendalikan. Aku mungkin terlihat tenang, tapi di dalam pikiranku, aku sudah membunuhmu 3 kali. Jangan melawan, Jia. Aku takut jika tanganku terangkat, rumah sakit akan mampu menampungmu. Sheila maju selangkah menatapku, seperti layaknya serigala ingin menerkam mangsanya. Stop, berhenti, jangan mendekat. Kenapa? Oh, lo takut? Oh, bukan. Tapi aku alergi hewan. Jadi tolong menjauh. Dan Tuhan mengajarkanku untuk tidak bersikap kasar pada hewan. Jadi Sheila, kembalilah ke tempat dudukmu dan berhenti membuat keributan di sini. Aku tidak akan berdiam diri lagi apabila kau mencoba merundungku. Hewan? Kalau lo yang maksud hewan itu gue, sama aja lo nyari mati. Mending lo ngaca. Lo lihat tuh muka lo yang jerawatan, komedoan, hitam, dekil. Mana ada cewek yang mau sama lo? Lengkingan henan itu dapat didengar oleh setiap pasang telinga manusia yang ada di sini. Tentu saja aku merasa sakit dan merasa malu diejek dan direndahkan seperti itu. Gak apa-apa jerawatan, yang penting gak bermuka dua. Langit gak pernah menunjukkan bahwa dirinya tinggi. Dia membuktikannya sendiri. Kau tahu Sheila, membicarakan kejelekan orang lain adalah cara untuk mengakui bahwa dirinya sendiri adalah orang jelek. Ingat, kita semua terbuat dari tanah dan berakhir di tanah. Tapi mengapa sikapmu setinggi langit? Lak. Sheila baru saja menampar Jia. Enak. Mau lagi? Tutup mulut suci lo. Gue benci liat lo. Kenapa? Lo menampar gue juga. Berani lo. Ai! Jawab. Jangan jadi bisu lo. Kalau gue angkat suara, kasihan mental lo.
Kalau gue angkat suara, kasihan mental lo. Aku benci orang bermuka dua. Sulit memutuskan muka mana yang harus kutampar terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Sheila terlihat sangat marah dan tidak mendengarkan Setelah mengatakan itu, Sheila terlihat sangat marah, tapi tidak berlangsung lama setelah mendengar perkataanku selanjutnya. Aku tahu cara menjatuhkanmu tanpa harus menggunakan tangan. Lo memang cantik, tapi sayang kebatin jauh sama attitude lo. Hidup ini kadang terbalik. Yang tajir berlagak biasa saja, dan yang miskin berlagak sok kaya. Gaya sudah seperti selebritis, tapi sayang uang di dompet jumlahnya bikin miris. Dikasih titipan lebih dikit sama Tuhan aja belagu loh. Entah deh fortuna mana yang bikin gue sesifat ini. Tapi ini berpengaruh, karena aku melihat Sheila tidak marah tapi malah seperti ketakutan. Jujur, Jia tahu bahwa latar belakang Sheila itu seperti apa. Makanya dia hanya berdiam diri sama ini karena dia kasihan terhadap Sheila. Oh gitu. Udah ngoceh ya. Aku gak jawab karena aku gak ngerti bahasa binatang. Sekian. Unsur cerpen dari cerita saya barusan yang bertema pembulian dan judulnya Dangerous Woman. Tokohnya ada Vegienza, ada amat yang saya dapat dari cerpen yang saya buat ini tuh banyak banget, seperti pembelajaran janganlah kita membuli atau menghina orang lain, karena kita belum tentu tahu di masa depan bisa saja orang yang kita bully itu lebih baik daripada kita di kemudian hari. Dan juga saling mendapat dosa, kita juga kan dicap buruk oleh orang-orang sekitar karena menghina ciptaan Tuhan. Dan ingat selalu bahwa perbuatan itu bukanlah perbuatan terpuji, itu perbuatan yang tidak baik. Jadi buat teman-teman sekalian, janganlah kita saling merendahkan atau menjelekan atau membicarakan keburukan orang lain. Cobalah saling menghargai, hidup rukun, dan semuanya akan baik-baik aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.